Kita berhenti sini dulu ya. Aku mau sholat zuhur sekalian sholat duha. Sepertinya Gus harus sabar ya, karena program master ternyata udah ditutup lebih awal. Aina? Loh, Atika? Kok kamu bisa di sini sih? Di Semarang, Aina ketemu cowok namanya Afif. Pak Darsun tahu? Afif? Siapa ya? Ada hal penting yang mau aku sampaikan ke Gus. Aina sendiri bagaimana? Apakah dia suka sama pria itu? Nggak mungkin lah, Gus. Aina udah menolak perjodohan itu. Tapi bapak aku yang memaksa terus. Aku nggak yakin Aina bahagia pada saat menikah sama Mas Yoyo. Tapi Gus Afif, tolongnya nggak usah sampaikan ke Aina, soalnya dia nggak tahu soal ini. Ini inisiatifku aja, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta bukan kesempatan terlahir dari rasa debar di beningnya mataku ini. Aku menyimpan wajahmu. Cinta bukanlah senja yang nyaman untuk dinantikan. Tak bisa ku menampungkan. Harus sabar tanpa kesudahan. Aku dan kamu bagai sang surya, selalu dirindukan pagi hari. Namun selalu dalam keindahan ada harga yang harus kita tebus. Semesta kasihan meliharaku, bertubi-tubi Tuhan mengujiku. Namun aku percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Atika? Hina? Kok kamu udah di sini lagi? Itu aku pengen ngeliat kamu nyetrika. Takut kamu melamun lagi terus bajunya bolong lagi. Atika, udah asar. Kita sholat dulu yuk. Oh, ayo, ayo. Mana Gus Afif? Nggak kelihatan, Kiai. Kamu? Nggak lihat, Kiai. Waduh. Sama kelas 11. Ayub? Kamu lihat Gus Afif? Oh, nggak lihat, Kiai. Dari tadi Gus Afif belum kemari. Lah, kamu cari deh. Begini, saya ini rencana pada Isya mau ngisi ceramah di majelis taklim. Saya pengen Gus Afif ikut sekalian dengan saya, supaya dia bisa kenal sama pengurus masjid. Baik, Kiai. Biar saya cari Gus Afifnya dulu. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Kiai cari Gus Afif? Iya, iya. Gus Afif tadi ke Purwodadi, Kiai. Ke Purwodadi? Nggih, Kiai. Nggak ngomong sama saya. Kiai. Tadi waktu Gus mau pergi, Kiai lagi istirahat. Gus boten wani ganggu. Akhirnya Gus nitip ke saya untuk disampaikan ke Kiai. Tapi saya kemelingan, Kiai. Saya ketiduran saya. Maaf, Kiai. Ya, ya.
Aina tidak mau dijodohkan sama Yoyo. Yang bener aja ini, bagaimana ini? Hah? Iya Pak Kusmono, sebelumnya saya minta maaf ya Pak. Saya sudah berusaha untuk membujuk Aina. Tapi anaknya itu keras kepala Pak. Itu namanya kurang ajar. Hah? Itu namanya sok jual mahal, ngerti enggak? Aina itu harusnya bersyukur. Yoyo ini dari keluarga terpandang. Mau menikah sama perempuan kampung. Sudah yuk. Nanti Bapak cariin aja yang lebih pantas buat kamu. Tapi Pak, aku nggak mau perempuan lain. Udah nggak usah. Nanti Bapak cariin yang lebih cantik, yang lebih pintar daripada Aina itu. Iya Mas Yoyo. Lagian juga kan, Aina sudah tidak mau sama Mas Yoyo. Udah biar saya yang bicara sama Aina, nggih. Saya jamin nanti pasti Aina mau menikah sama Mas Yoyo. Oke. Ya, saya pegang omongan sampean. Nggih, Pak. Aina harus cepat nikah sama Yoyo. Paling lambat bulan Syawal. Karena 3 bulan setelah bulan itu adalah pemilihan bupati. Dan saya mau pada saat itu Aina sudah pendongkrak sama Yoyo. Paham enggak? Nggih. Tapi kalau Aina tetap tidak mau nikah sama Yoyo, lihat aja. Saya tidak akan mendukung kamu jadi kepala desa. Dan saya akan mendukung musuh kamu. Dan kamu pasti kalah. Iya Pak. Nggih, Pak Kusmono. Nggih. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku datang ke sini mau melamarmu. Gus Afif yakin mau ngelamar aku. Atika, maksud saya. Siapa Atika? Orang yang kamu tunggu-tunggu akhirnya datang juga, Ay, buat ngelamar kamu. Gus Afif? Iya, Aina. Aku datang ke sini mau melamarmu. Karena aku mencintaimu, Aina. Dan aku rasa kamu udah tahu kalau aku menyimpan hati buat kamu selama ini. Ini kok malah pada diem-dieman sih? Aina ajakin Gus Afif masuk dong, biar aku buatin teh hangat. Kasihan perjalanan jauh, pasti capek, haus. Ya nggak Gus Afif? Ajakin masuk lah. Gus, maaf. Tapi lagi nggak ada Pak De di rumah. Jadi nggak ada laki-laki di sini. Jadi aku nggak bisa bolehin Gus Afif buat masuk. Oh ya, nggak apa-apa. Kita di sini aja. Tapi sebelum itu, apakah kamu menerima lamaranku, Aina? Tapi Afif belum mandiri secara finansial, Pak. Makanya Umi nggak mengizinkan kalau Afif menikah sama Aina. Aku nggak bisa jawab sekarang. Aku ngerti. Kalau begitu, aku pulang dulu ya, Aina.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Afif. Gus Afif. Tunggu. Gus bener mau lamar aku. Apa Kiai dan Bung Nyai udah tahu? Apa Gus sudah izin sama mereka? Abah sama Umi nggak tahu aku kesini, Aina. Aku sudah dewasa. Aku sudah bisa mengambil keputusanku sendiri, Aina. Enggak, Gus. Izin orang tua itu penting. Aku nggak bisa terima lamaran Gus kalau mereka nggak tahu. Aina, kamu itu santri terbaik. Abah sama Umi pasti setuju sama kamu, Aina. Aku akan terima lamaran Gus Afif dengan syarat. Gus Afif datang ke sini lamar aku bersama Kiai dan Bu Nyai. Aku mau semuanya atas restu mereka. Aku akan terima syaratnya, Aina. Aku akan ajak Umi sama Abah ke sini. Kapan? Secepatnya. Insya Allah lusa. Kalau gitu, aku sebaiknya pulang, Aina. Tapi Gus, ini hujan deras. Apa nggak sebaiknya kamu tunggu dulu sampai hujan reda? Udah tanggung, Aina. Bajuku udah tanggung basah. Sebaiknya aku pulang, soalnya nggak bawa baju ganti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi amanillah. Wassalam. Wah, Pak, gandeng. gandeng. Koyoke ini yo. Terus ning kene yo, Pak. Oh iya, becek. Aduh, hati-hati dong sepatu ibu lo. Guyan. Hati-hati. Ben dipeluk. Arifah mau ngomong sesuatu. Apa? Tentang Aina. Apa? Aina dilamar? Iya, Pak. Karo sopo? Karo Gus Afif. Anaknya Kiai Sobron. Apa jangan-jangan pas di pesantren ki wis mereka itu wis suka-sukaan gitu, Pak. Wah, lah mangkane tak wangil banget dideketin sama Mas Yoyo itu. Ini bagaimana caranya supaya si Aina itu mau sama si Yoyo? Kok yo makin susah ya? Bapak, mulai saiki ibu yang ngurus semuanya. Iya, Bu. Abah agak kecewa dengan tindakan kamu itu. Karena kamu melakukan itu tanpa pertimbangan kami dulu. Ya, aku minta maaf, Bah. Kemarin aku nggak izin soalnya aku nggak mau orang lain tahu tentang ini. Karena kan aku belum tahu Aina menerima lamaranku apa enggak. Lantas dia jawab apa itu? Aina mau menerima lamaranku. Kalau Abah sama Umi mau datang bersamaku melamarnya secara resmi dan merestui kami. Kami masih ragu. Kenapa, Umi? Sebelumnya aku nggak bisa melamar Aina karena Ustadz Yusuf sudah melamar Aina duluan. Dan sekarang Aina sudah menolak lamarannya. Udah gak ada masalah lagi kan, Umi? Jadi aku mohon sama Umi. Sama Abah. Tolong temani aku untuk melamar Aina dan merestui pernikahan kami. Pokoknya Abah sama Umi gak usah khawatir.
pernikahan gak akan mungkin menghalangiku untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Tapi pernikahan itu berat loh, nak. Sementara ini kamu belum ada pegangan. Abah sama Umi bukannya tidak setuju kau menikah. Enggak. Tapi kami ingin kamu melakukannya dengan benar-benar. Dengan persiapan yang matang. Dan ini juga bukan untuk siapa-siapa. Untuk keluargamu juga kok. Setuju kata Abah. Kalau kamu sudah punya pegangan, persiapan, Abah dan Umi akan senang hati melamar Aina secara resmi kok. Ai, ada yang nelfon tuh. Gus Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aina. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Gus. Gus gimana? Alhamdulillah, baik, Aina. Apa Gus udah bicara dengan Bu Nyai dan Kiai? Sudah. Terus apa kata mereka? Ada 2 kabar, Aina. 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Kabar baiknya adalah Umi sama Abah setuju kalau kita menikah. Alhamdulillah. Kabar buruknya? Aku tidak bisa menepati janjiku kemarin. Tapi insya Allah aku janji, Aina. Aku akan datang sebelum Syawal. Aku ingin saat bulan Syawal kita sudah menikah. Abah sama Umi kasih syarat. Ya aku boleh menikah. Asal aku udah punya penghasilanku sendiri. Tapi pokoknya kamu tenang aja. Aku pasti akan penuhi keinginan mereka. Menurut aku itu dua-duanya kabar yang baik. Aku ngerti dengan syaratnya Bu Nyai dan Kiai. Mau gimana pun sebagai orang tua, mereka nggak mau anaknya salah langkah. Iya, Ina. Insya Allah aku akan membuktikan kepada mereka sebelum bulan Syawal. Aku doain, semoga Allah memberikan lancar untuk usahamu, diberkahi dan diridhoi setiap langkahmu. Amin, Allahumma amin, Aina. Makasih banyak doanya. Aku tutup dulu ya. Ntar aku telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sepupu aku mau menikah juga sama pujanatinya. Iya, aku seneng banget. Tapi nanti setelah nikah, kuliah kamu gimana? Terganggu dong? Enggak. Aku malah tetap menginginkan itu. Aku yakin kok Gus Afif pasti nggak akan keberatan. Aku doain lancar deh. Amin. Amin. Aina, Renjo. Ada apa? Pade panggil Aina? Aina, ini soal si Yoyo. Dia itu laki-laki yang baik. Dan dia sangat mencintai kamu. Jadi Pak De berharap kamu itu mau mempertimbangkan lamaran si Yoyo. Percaya Aina. Mesti hidupmu bahagia nanti itu. Lah semuanya dia punya. Apa? Pasti semuanya dikasihkan sama kamu. Maaf, Pade, Bude. Keputusan Aina udah bulat. Aina tidak mau menikah sama Mas Yoyo. Anak ini kok ya keras kepala. Sabar. Sekali lagi maaf, Bude. Tapi ini masalah hidup Aina. Masa depan Aina. Jadi Aina yang berhak untuk menentukan jalan hidup Aina. Dok, dengar. Justru Pak De sama Budemu ini sedang memikirkan masa depanmu. Kalau kamu menikah dengan si Yoyo, masa depanmu cerah. Hidupmu bakal terjamin. Kalau menikah dengan Mas Yoyo, masa depan Aina terjamin cerah.
kenapa nggak Mbak Rifa aja yang Pak De nikahkan dengan Mas Yoyo? Aina yakin Mbak Rifa pasti seneng kok. Wis, Aina sayang, sing ayu dhewe. Permasalahannya iku. Lah wong Mas Yoyo itu senangnya sama kamu, bukan sama Mbak Arif. Jadi sebenarnya pernikahan ini untuk kebahagiaan siapa? Mas Yoyo, aku, atau Pak De sama Bude? Nek, coba. Bude tanya ya. Lah kalau Aina iki kok nolak lamarannya Mas Yoyo itu? Kenapa sih? Apa gara-gara anu tah? Lah wingi Gus Afif lak mrene. Heeh. Bude bener. Aina menolak lamaran Mas Yoyo. Karena Aina sudah dilamar sama Gus Afif. Gus Afif berjanji dia akan datang sebelum bulan Syawal bersama Bu Nyai dan Pak Kiai untuk melamar Aina secara resmi. Kamu yakin, Dok? Gus Afif bakal ngelamar kamu. Siapa yang jamin? Siapa? Pak De, Gus Afif pasti datang. Aina tahu Gus Afif itu seperti apa. Dia pasti akan menepati janji. Dah gini aja, ya. Nek umpama nih, sak durunge Syawal, Gus Afif teko, ya wis. Bude sama Pak De, wis melu. Nurut keinginanmu deh, ya. Lah tapi, nek nggak teko sebelum Syawal berarti Aina mau ndak rapi sama Mas Yoyo? Aku malah menang. Gus Afif pasti datang, Bude. Oke, tak pegang ucapanmu ya. Kau ini mesti ingat, Bude sama Pak Demu ini kan udah dititipin, no? Sama ibumu almarhum, sak durunge meninggal itu. Maksud Bude? Ini sebenarnya Bude belum pernah ini cerita sama kamu. Hah? Ibumu itu udah tahu ndak sehat, udah tahu. Makanya nitip ke kowe sama Bude sama Pak De. Pokoknya wis ngene wis, intinya ini. Pokoknya Bude sama Pak Demu ini punya hak itu untuk menentukan siapa yang menjadi suamimu. Kalau pilihannya Bude sama Pak De ya berarti pilihannya ibumu. Lah kan gitu. Ngerti ndak? Tapi Aina yakin Gus Afif pasti datang. Anak ini ya kok dikasih tahu yang nggak ngerti-ngerti sih. Lowongan pekerjaan tuh emang banyak, Hir. Tapi aku tuh nggak minat buat kerja sama orang lain. Dari awal kan aku emang udah pengen bikin usaha sendiri. Ya, memang aku pernah gagal dalam usaha bisnis sembako. Tapi aku rasa itu adalah pembelajaran yang harus dilalui sama semua orang. Ini Gus, gimana kalau kamu ngajar di pesantren, Gus? Kan ada gaji tetap. Itu pengabdian, Hir. Sama kayak Abah. Aku nggak akan pernah ngambil gaji dari pesantren apapun yang terjadi. Sampai narap tutul sembako meneh, Gus. Ya enggak sih. Aku harus cari alternatif lain. Tapi kira-kira apa ya? Bagus ya, baju muslim sekarang. Kenapa? Aku cuman kagum aja sama baju muslim. Semakin berkembang pesat dan makin banyak peminatnya. Kenapa, Gus? Sampai narap tuku kelambi? Aku sekarang tahu. Aku harus ngapain. Sebentar lagi bulan Ramadan, Hir. Di bulan Ramadan, penjualan baju muslim itu laris manis. Apalagi kalau udah mau lebaran, pasti laku keras. Teman-teman semua, busana muslim itu nggak hanya harus sekedar indah, tapi juga harus mempertimbangkan syarat-syarat sesuai kaidah dan tuntunan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bikin sesuai kaidah.
Semangat! 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 Mantap! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat ya, Pak. Ya, silakan. Di sini bahannya bagus-bagus, lihat. Wedian. Maupun enggak dari kemarin-kemarin sih ke sini, Gus. Silakan Mas, pil-pil aja ya. Iya, Pak. Saya lagi cari bahan gamis sama baju koko untuk pria. Mau bahan jenis apa? Di sini ada semuanya. Emang Mas dari mana? Konveksi baru ya? Iya, Pak. Konveksi baru, Pak. Tapi kami asli sini, Pak. Iya. Dulur kula iki Gus Afif, putrane Kiai Sobron, Pak. Kiai Sobron, pemilik pesantren Kanzul Ulum. Iya, Alhamdulillah, Kiai Sobron itu teman sekolah saya. Salam sama beliau. Dari saya Ibrahim, beliau pasti tahu. Siapa? Insya Allah. Saya lihat dulu ya, Pak. Ya, silakan. Siap. Yang mana ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mbak Yasmin? Iya. Ya Allah, kemana aja? Udah lama nggak kesini. Kemarin-kemarin saya lagi di luar kota. Baru tadi malam saya pulang. Mau belanja apa? Saya mau cari bahan-bahan. Ada model baru nggak ya, Pak? Oh, ada. Di sebelah sana. Pilih aja. Baik. Udah. Kita cari warna yang Ya. Ya, ini aja. Ini, Pak. Sebentar ya. Jadi berapa, Pak? Semuanya jadi 250.000. 250. Iya. Baik. 250.000. Janjiannya, ini bonnya. Ya. Oh, aja. Makasih ya, Pak. Gus Apip, semoga usahanya lancar ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Plastiknya tadi di sini kan? Kok nggak ada? Iya, tadi aku taruh sini. Alah, ditaruh di mana? Kok nggak ada? Beneran kamu taruh sini? Kenapa Mbak Yasmin? Kantong plastik saya yang di sini nggak ada. Kayaknya ketukar deh. Apa sama Mas yang tadi? Aduh, yang 2 orang di sini. Mas kenal nggak ya? Itu Gus Apip, putranya Kiai Sobron. Dia baru buka usaha busana muslim. Alamatnya? Ya, saya punya. Bentar ya. Bentar. Bu, Ibu ada ide nggak? Biar supaya si Gus Afif itu tidak jadi melamar si Aina. Bapak ini bisa diem ndak? Ibu tuh lagi mikir. Aku kan cuma tanya, masa gitu aja ndak boleh? Udah tak bantuin depan Pak Kusmo. Pak, bisa diem nggak? Arifah ada ide. Ide apa? Bisa diem nggak? Kamu kok sama orang tua ngelama sih? Kamu dengerin nggak? Mau. Apa? Gimana? Kalau kita curi HP-nya Aina, terus hubungin Gus Afif dan pura-pura jadi Aina. Kamu kok mendukung pernikahan si Aina sama si Yoyo? Bukannya kamu naksir si Yoyo? Itu kan dulu, Pak. Kalau Arifah pikir-pikir ya, Bapak tuh bener juga. Mending sekarang Bapak jadi kepala desa dulu, terus kita jadi orang kaya, baru Arifah nyari jodoh. Karena biasanya orang kaya maunya sama orang kaya. Iya bener. Ini baru namanya anak bapak. Anak ibu. Anak bapak. Kan
yang motong ibu. Yang melahirkan ibu. Apa? Tapi gimana caranya bisa dicolong itu HP-nya itu? Udah, ibu nggak usah mikir. Serahin ke Arifah. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi mas, maaf saya kesini mau mencari Gus Afif. Gus Afif lagi di masjid, Mbak, lagi tausiah. Di sana ya? Iya, di sana. Oke baik, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Teman-teman semua, kita harus bersyukur karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, 2 orang yang terzolimi. Ada satu waktu yang doanya paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu saat akan berbuka puasa. Barang siapa yang berdoa sebelum berbuka puasa, doanya tidak akan tertolak. Jadi teman-teman, janganlah kita terlena oleh bujuk rayu setan. Karena setan akan membuat kita lalai saat akan berbuka puasa. Dan setelah asar, orang-orang akan dibuat sibuk dengan mencari makanan berbuka di sepanjang jalanan. Entah itu di pasar, di minimarket. Ya, kalaupun tidak keluar rumah, orang-orang akan dibuat sibuk dengan menonton televisi yang dikemas sedemikian rupa sehingga orang-orang melupakan waktu mustajab untuk berdoa dan meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mulai sekarang saat akan berbuka puasa, akan lebih baik kalau kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa untuk meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri sesi tausiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Jadi barang kita tertukar ya? Iya, dan maksud kedatangan saya ke sini ingin menukar kembali. Sebentar. Maaf ya, Mbak. Ya ampun. Maafkan teman saya ya, Mbak ya. Dia sudah teledor sampai kamu harus repot-repot datang ke sini. Nggak apa-apa, justru ini rezeki buat saya. Kalau misalnya barang kita nggak ketuker, saya nggak bisa lihat tausiah kamu yang keren kayak tadi. Masya Allah, tabarakallah. Selama ini saya nggak pernah dengar tausiah yang penjelasannya mudah, dimengerti, dan langsung masuk hati. Selama ini saya kalau mau buka puasa malah nonton acara TV atau main HP. Padahal kan seharusnya itu menjadi waktu yang paling penting untuk berdoa. Oh iya, saya dengar kamu buka usaha busana muslim ya? Alamat kios kamu di mana? Udah berapa lama kamu buka usaha ini? Masih baru kok. Masih merintis. Kalau gitu kebetulan dong. Saya juga kerja di bidang sosial yang berjalan dalam pemberdayaan UMKM. Kita mengajari dan membimbing UMKM untuk membangun usahanya. Kalau kamu mau, kita bisa kok memberi pelatihan gratis. Yayasan apa, Mbak? Yayasan Rahadian Mitra Sejahtera. Yayasan Rahadian Mitra Sejahtera. Loh, kalau nggak salah, itu punya Pak Rahadi yo. Yang punya jaringan media, retail, teknologi di Jogja, Semarang, Magelang itu, Mbak. Hei alah. Loh. Jangan-jangan Mbak Yasmin? Hei alah, Gus. Putrine Pak Rahadi. Sekarang kesibukannya apa, Mbak? Ngurusin yayasan ya? Bener kamu, Yasmin? Aku Yasmin. Afif. Bukan Muhrim, Mbak. Aku Bahir.
kan, Murim? Pantesan tak kira pernah lihat di mana gitu. Ternyata di TV, Gus, di berita-berita. Artis sih, Gus. Jadi gimana? Mau pelatihan gratis? Makasih banyak loh, Mbak. Kamu udah mau memberikan pelatihan gratis untuk kami. Mbak, nih mau saya bawa kemana, Mbak? Oh, enggak usah repot-repot. Enggak apa-apa, Mbak. Saya juga nggak enak ini. Minum kali ya? Mau minum? Minum apa, Mbak? Es kopi susu? Es kopi nggak pakai kopi? Es kopi susu? Air putih. Air putih? Iya. Manis? Tawar, biasa. Tawar? Yuk tawar, air putih yuk tawar, Mbak. Makasih ya. Ai. Kamu lagi nyari apa? Aku lagi cari handphone aku. Tiba-tiba hilang. Kamu inget gak terakhir taruh di mana? Semalam aku matiin alarm jam 2. Habis itu aku taruh di atas meja ini. Tapi kok tiba-tiba bisa hilang ya? Apa jangan-jangan aku salah taruh? Aina, ada-ada aja deh kamu. Bentar, aku coba bantu miss call ya. Gak aktif HP-nya, Ai. Hah? Lowbat kali. Apa jangan-jangan ada yang nyuri? Atika, gak boleh suzon. Nanti dosa loh. Ya tapi kan kamu udah nyari kemana-mana, gak ketemu juga kan? Ya udahlah, gak apa-apa. Kalau emang rezeki aku, pasti bakal ketemu kok. Tapi nanti kalau aku mau hubungin Gus Afif gimana ya? Pakai HP aku aja. Aku nggak inget nomor handphonenya. Gimana kalau kita kirim message medsosnya? Gus Afif nggak punya medsos. Gak apa-apa. Aku yakin kok Gus Afif pasti akan menepati janjinya. Aku tunggu aja. Tak urip nasi ini mang. Ih. Gus Afif. Oh, kabeh Gus Afif. Waduh, Rek. Gus Afif. Muni. Aduh, wong telepon. Aduh, gimana nih?
Aduh bingung. Aduh, bingung. Kenapa, bingung. Bu? Aduh, iki Pak. Iki. Apa? Iki lho, HP-ne Aina. Iku Gus Afif. Oh. Hele. Lah kok malah ditolak, nanti curiga lo. Balesin. Apa itu? Apa jalan? Ya balesin. Apa ya Pak? Apa ya? Bilang aku doain gitu. Ya. Oh. Balas bener. Seru ya Pak. Kok ketahuan? Senang aku kok ini iki. Abah, Umi, ada yang mau aku perlihatkan. Ini adalah toko onlineku yang selama ini aku jalankan selama sebulan. Aku juga punya toko offline-nya. Ini adalah grafik penjualanku. Itu bener, Le. Penghasilan kamu segitu tuh. Bener, Bah. Alhamdulillah. Buat kamu, Le. Dan dengan penghasilanku segini, aku bukan cuma bisa menafkahi keluargaku, Abah. Aku juga bisa membiayai pernikahanku sendiri, Abah. Umi. Jadi, gimana, Abah? Umi. Apa? Udah mau menemaniku untuk melamar Aina sekarang? Lah tentu saja, Le. Kami sudah lihat keseriusan dan kerja keras kamu. Nah sekarang kamu segera hubungin Aina, bilang kita akan ke sana untuk melamar dia. Serius, Bah? Iya, serius pasti. Yakin apa? Hebat kamu. Hebat. Permisi, Mbak. Iya. Saya mau lihat cincin pernikahan. Yang ini boleh? Ya. Yang ini? Ya. Sepasang? Sepasang. Lihat ya, Mbak. Iya. Cie, sing arep lamaran. Udah, gak usah rame. Gus, kamu kapan ketemu sama Aina? Insya Allah hari ini, Hir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo, muka-muka semuanya berjalan lancar, Gus. Pokoknya Amin. aku berdoa yang terbaik buat kamu, Gus. Amin. Yo, tapi tolong dongake aku juga ya, Gus. Biar nyusul kamu. Emang kamu udah siap pasti makan anak? Ya belum lah. Bercanda lah. Iya. Tenang aja. Insya Allah, kalau misalnya kamu punya niat baik, pasti ada jalannya, Hir. Amin, amin ya Allah. Sama seperti kayak aku. Bismillah. Bismillah. Kamu udah kabarin Aina? Baru mau. Monggo. Bismillah. Kan, Pak?
Gimana, Pak? Bapak. Wih, segini nih. Ya udah balas aja, suruh batalin. Ngomong apa, kayak kan ibu paling jagonya. Yang penting, si Gus Afif itu jangan sampai datang ke Purwodadi, gitu loh. Ayo. Aku tak mikir sih. Oh ya, ya. Kakean mikir. Enggak. Apa, Gus? Enggak. Oh, kan ngeyel anaknya tuh. Ngebel terus ini. Ya wes angkat aja, bilang Aina lagi nggak bisa angkat telepon gitu loh. Apa? Bilang apa? Hah? Orang lagi repot, malah kamu lihat-lihat cewek lagi. Angkat. Iya, angkat. Halo? Assalamualaikum. Maaf, ini siapa ya? Saya Mijah, budenya Aina. Bude, permisi. Apa boleh saya berbicara dengan Aina? Oh, enggak ada. Ainanya enggak mau ngangkat. Tolong dong, kamu jangan ganggu-ganggu Aina terus. Wong dia kan udah mau menikah sama Jojo. Tapi Bude, Aina sudah berjanji akan menungguku sampai bulan Syawal. Dan bahkan ini bahkan belum bulan Syawal, Bude. Ya nggak tahu itu. Kan itu keputusannya Aina, bukan saya. Saya minta tolong sama Bude. Tolong bilang Aina bahwa saya akan ke sana sekarang dan akan menemuinya. Assalamualaikum. Apa, Gus? Jadi kedatangan saya kali ini mau melamar Aina untuk anak saya Yoyo. Nggak kerungu, Tah. Dari tadi saya ngomong udah berapa kali sih. Ainanya nggak mau ketemu sama kamu. Afif, jujur deh sama Umi. Kamu ada masalah apa sama Aina? Kalau kamu memang tidak mau menikah sama Yoyo, sebaiknya kamu kabur aja. Di mana, Dok? Bapakmu tiba-tiba sakit, kamu pulang, Dok. Papa!